Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya minyak bumi. Jadi minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasa-jasa teknik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah organisme, yaitu batuan kedap. Bila kita urutkan, maka akan menjadi seperti ini. Jasa teknik yang terkubur bersama lumpur diproses jutaan tahun lamanya, mengendap dari dasar laut menghasilkan bintik minyak bumi. Terakumulasi di batuan kedap menjadi deposit minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang sangatlah banyak. Maka dari itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga kita harus menggunakannya secara tepat dan hemat. Yang kedua ada komponen penyusun minyak bumi. Komponen penyusun minyak bumi diantaranya ada alkana, sikloalkana, alkena, alkuna, aromatik, dan senyawa anorganik. Komponen utama penyusun minyak bumi. Sebenarnya minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar tersusun dari senyawa hidrokarbon, dengan komponen utamanya adalah alkana dan sikloalkana. Selain itu, masih terdapat komponen penyusun lainnya yaitu alkena dan alkuna, aromatik, dan senyawa anorganik. Komponen utama minyak bumi dan gas alam adalah alkana. Gas alam mengandung 80% metana, 7% ethana, 6% propana, 4% butana, dan isobutana. Sisanya adalah pentana. Pengolahan minyak bumi. Minyak bumi tidak dapat langsung dimanfaatkan, melainkan harus diolah terlebih dahulu. Ada dua tahap pengolahan minyak bumi. Yang pertama adalah pengolahan tahap pertama, yaitu dilakukan distilasi bertingkat atau distilasi secara berulang-ulang untuk mendapatkan berbagai hasil. Dari distilasi tersebut dihasilkan 5 fraksi. Yang pertama ada fraksi pertama atau menghasilkan gas yang kemudian dicairkan kembali, contohnya seperti LPG, digunakan untuk bahan bakar kompor. Lalu yang kedua ada fraksi 2, yaitu nafta atau gas bumi. Gas bumi ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, melainkan harus diolah terlebih dahulu. Contohnya itu bensin atau bensin berat. Yang ketiga atau fraksi 3 atau fraksi tengah, yaitu untuk kerosin atau minyak tanah dan aftur sebagai bahan bakar pesawat jet. Lalu ada fraksi 4, yaitu untuk solar atau digunakan untuk bahan bakar mesin diesel. Yang terakhir ada fraksi 5, yaitu residu dari senyawa-senyawa hidrokarbon yang kemudian bisa digunakan untuk menjadi aspal dan lilin. Selanjutnya, proses pengolahan tahap kedua, yaitu adalah proses lanjutan penyulingan dari tahap pertama. Ada 4, yang pertama adalah perengkahan atau cracking, yaitu perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon, meliputi pemecahan rantai, pembentukan alkil, penggabungan rantai karbon, perubahan struktur, dan perubahan isomer. Yang kedua, ada ekstraksi atau pembersihan produk menggunakan pelarut. Yang ketiga, ada kristalisasi, yaitu pemisahan produk melalui perbedaan titik cair. Contohnya seperti pemurnian solar dengan menggunakan pendinginan, penekanan, dan penyaringan menghasilkan lilin. Lalu yang terakhir, ada pembersihan kontaminasi, yaitu setelah dari tahap 1 dan kedua harus dibersihkan menggunakan soda kaustik atau NaOH. Fraksi minyak bumi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gas. Gas yang biasa kita kenal dengan sebutan LPG adalah singkatan dari liquefied petroleum gas dengan jumlah atom C1 sampai C4 yang akan melebur pada suhu kurang 300 C. Di bawah suhu ini, minyak mentah tersebut akan menguap dan yang keluar sebagai ucapan tersebut adalah gas.
Kegunaan dari gas ini dalam kehidupan kita adalah sebagai gas LPG dan produk petrokimia. Yang kedua, lignonin atau nafta. Lignonin atau nafta adalah fraksi minyak bumi yang sebagian besarnya terdiri atas hidrokarbon dengan jumlah atom C6-C7 yang dapat menguap pada suhu 60-100 derajat C. Nafta bisa digunakan sebagai pelarut non-polar dan zat adiktif bensin. Yang ketiga, bensin, gasolin. Bensin atau gasolin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan roda 2, 3, dan 4. Sederhananya, bensin tersusun dari hidrokarbon berantai lurus seperti C7 atau heptana yang memiliki titik didih sekitar 40-200 derajat C. Yang ketiga yaitu kerosin, minyak tanah. Kerosin atau minyak tanah adalah salah satu cairan hasil dari fraksi minyak bumi. Sebagian besar adalah cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Minyak tanah memiliki jumlah atom C12 sampai C18 dan titik didih di sekitar 175 sampai 325 derajat C, yang dapat bermanfaat sebagai bahan bakar kompor dan mesin cat atau aftur. Solar adalah salah satu produk dari minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan mesin diesel. Solar biasanya bentuk cairan dengan titik lebur 250 sampai 400 derajat C dengan jumlah atom C lebih dari C12. Kebutuhan solar di zaman sekarang sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup manusia sebagai penunjang dalam pemanfaatan mesin-mesin di perusahaan baik di kota besar maupun di pedesaan. Selanjutnya, residu. Residu adalah cairan kental berwarna hitam yang memiliki jumlah atom karbon atau C paling banyak, yaitu lebih dari 70 dengan titik didih paling besar. Komponen utama penyusun bensin terdiri dari enheptana dan isoktana. Salah satu faktor penentu kualitas bensin ialah banyaknya kandungan isoktana yang bisa dilihat dari bilangan oktannya. Bensin terdiri dari dua komponen utama, yaitu enheptana C7H16 dan isoktana C8H18. Komponen tersebut yang pada akhirnya menentukan kualitas bensin. Utamanya untuk kandungan isoktana, makin tinggi kandungan isoktana, maka suatu jenis bensin akan memiliki bilangan oktan yang makin tinggi pula. Setiap orang, terutama pemilik kendaraan bermotor, pastinya sudah tak asing lagi dengan bahan bakar bensin. Keberadaannya sangat dibutuhkan agar kendaraan bermesin pembakaran internal bisa digunakan. Dalam prosesnya, bensin akan bercampur dengan udara, kemudian dibakar di dalam mesin. Proses tersebut kemudian menghasilkan energi mekanis yang pada akhirnya berfungsi menggerakkan kendaraan baik maju ataupun mundur. Bilangan oktan dapat didefinisikan sebagai nilai perbandingan antara isoktana terhadap enheptana yang mempunyai fungsi anti-knocking yang sama pada bahan bakar. Angka oktan yang biasanya tertulis pada nama suatu jenis bahan bakar menunjukkan presentase volume isoktana dan sisanya merupakan presentase dari enheptana. Contohnya angka 90 yang terhadap pada bensin pertalite. Angka tersebut memberikan informasi bahwa volume isoktana pada bensin pertalite adalah 90%. Sementara itu, presentase volume enheptana adalah 10%. Berikut ini ada dua contoh bilangan oktan, yaitu RON Research Octane Number, bilangan oktan yang diperoleh melalui suatu pengujian bahan bakar terhadap mesin uji coba dengan variabel rasio kondisi terkontrol. MON Motor Octane Number, bilangan oktan yang diperoleh saat kondisi bahan bakar dibebani tetraethylate TETL dan metil tersier butyl ether MTBE merupakan zat aditif yang sama-sama berfungsi sebagai peningkatan bilangan oktan anti-knocking pada bensin.
Perbedaannya adalah asap kendaraan motor ataupun mobil yang mengandung TEL akan melepaskan timbal ke udara. Adanya kandungan timbal pada udara yang terhirup oleh manusia akan menimbulkan beberapa dampak buruk atau seperti pernapasan terganggu, hilang selera makan, sistem saraf tidak bekerja atau bekerja dengan lambat, dan lain-lain. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, akhirnya digunakan alternatif baru yaitu MTBE sebagai peningkatan bilangan oktan karena tidak melepas timbal ke udara sehingga ramah lingkungan.